Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah bibit alpukat yang baru kita tanam 2 minggu yang lalu. Untuk posisi tanah kita naikin untuk mencegah busuk batang. Jadi untuk teman-teman yang akan menanam alpukat, ini sharing dari saya. Penanaman alpukat itu ditanam di atas tanah. Jadi pertama kita membuat galian. Jadi membuat galian dengan ukuran 80 kali 80 dengan kedalaman 60 cm. Jadi setelah lubang tanamnya digali, tanah dari lubang tanam itu diambil, dicampur dengan sekam bakar dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1, 3 tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang. Dan setelah itu dibikin gundukan seperti ini. Untuk tanahnya dinaikin atau dibikin busut. Nah, setelah itu polybagnya disobek, terus ditanam di atas tanah. Diuruk kembali dan jadinya seperti ini. Ini di sini kita tanam 15 pohon alpukat. Ada beberapa jenis yang kita tanam, ada aligator, ada kendil, ada sap 034. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai lahan, jadi lahannya itu cukup ditebang saja, dibersihkan. Untuk bekas-bekas kayu seperti ini, kalau misalnya budgetnya tidak banyak, kita bisa biarkan saja, tidak usah diambil. Jadi nanti kalau ada timbul tunas-tunas seperti ini, cukup kita buang. Ini nanti lama-lama mati. Dan pohon-pohon ini nanti setelah 2 minggu tanam, kita berikan pupuk. Yang untuk pupuk dasarnya sudah kita kasih kemarin, itu pakai pupuk kandang. Dan untuk pemupukan setelah 2 minggu ini kita bisa memakai NPK 1616 ya, dengan takaran setengah sendok makan saja. Jadi per tanaman itu setengah sendok makan, nanti ditaruh di samping-sampingnya. Kalau misalnya mau dikasih tambahan karate plus boroni, bisa juga. Ini 1/4 sendok makan saja. Dan untuk penyemprotan itu bisa dilakukan juga 2 minggu sekali dengan bahan-bahan ini. Pertama pakai Gandasil D atau Gandasil daun, pakai pestisida, bisa sangkil, bisa decis, atau bisa yang lain. Terus ada untuk antisipasi jamur, bisa pakai antrakol atau bisa pakai ditan ataupun yang lain. Terus jangan lupa nanti bisa, kalau musim hujan seperti ini bisa dikasih perekat supaya lebih awet, menempel di daun-daun.
Jadi untuk teman-teman yang akan menanam, yang penting adalah persiapan proses penanamannya. Jadi jangan sampai menanam asal tanam, karena itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi untuk proses penanaman awal ini sangat berpengaruh. Jadi kita usahakan untuk menanam itu ya mending agak lama kita proses persiapannya, seperti membuat galian, mencampur sekamnya. Ini jangan buru-buru, karena galiannya pengalaman kita bahwa semakin besar galiannya pohonnya akan semakin subur. Ini sudah proses penanaman kita, itu pengalaman kita sudah keempat kalinya. Jadi untuk yang pertama itu kita masih tahap belajar, kita tanam itu agak dalam ya, jadi agak dalam, nggak kita bikin busut, terus keuruk batangnya, akhirnya kemarin itu banyak yang mati. Terus untuk yang kedua kita tanam lagi yang galiannya kecil, 40 sampai 50 cm ya, 40 kali 40, 50 kali 50. Ternyata perkembangannya juga kurang bagus. Dan yang ketiga itu kita bikin galian agak lebar, ukuran 80 kali 80 dengan kedalaman 60 cm. Alhamdulillah itu hasil tanamannya itu perkembangannya bagus. Terus kita jadi kita bikin busut ke atas ini, kita bikin busut ke atas, lubang tanam 80 cm. Perkembangannya cepat, seperti video saya yang kemarin itu, yang baru 1 tahun, tingginya sudah mencapai 1,5, ada yang sudah 2 meter. Jadi untuk teman-teman yang menanam alpukat itu persiapannya mesti matang dulu. Jadi beda ya, kalau kita walaupun kita buru-buru menanam tapi persiapannya nggak bagus dengan yang kita persiapannya bagus, itu walaupun lebih lama proses penanamannya, hasilnya akan lebih cepat besar yang persiapannya matang daripada yang kita asal-asalan tanamnya. Bisa sih hidup, bisa hidup kita asal tanam, tapi untuk perkembangan, untuk pertumbuhannya akan jauh dengan yang benar-benar kita persiapkan media tanam dan lubang tanamnya. Nah, itu yang kebun kita yang kemarin yang jadi satu sama kolam, ini cuma sebelahnya kebunnya itu. Jadi itu pohon-pohonnya yang kemarin kita sudah bikin video. Jadi untuk teman-teman yang kemarin itu ada berkomentar juga tentang pruning ya, tentang pruning, bahwasannya itu tanaman itu nggak perlu di pruning, nggak perlu dipotong batangnya, cabangnya. Nanti kalau waktunya berbuah juga akan berbuah sendiri. Akan tetapi teman-teman, sepengalaman kita ya, waktu kita kemarin itu tanam tanpa pruning, tanpa perlakuan khusus di batang-batangnya, di cabangnya, itu pohon hanya tinggi, terus hasil buahnya juga nggak begitu
banyak dan bagus. Beda yang kita pruning. Yang kita pruning itu cabangnya bisa rimbun, batangnya bisa rimbun, daun rimbun, akhirnya di hasil buahnya juga lumayan banyak, terus hasilnya juga besar-besar buahnya itu. Ini jenis-jenis Markus cepat gede ya, itu pohon-pohonnya ya, itu cepat besar. Ini pemupukan itu teman-teman usahain rutin ya, 2 minggu sekali itu pakai NPK yang murah-murah aja, pakai NPK 16 mungkin 1 kilo itu cukup buat 1 tahun kalau baru bibit penanaman ini. Dengan ukuran setengah sendok makan itu nanti setelah 3 bulan ditambahin menjadi 1 sendok makan. Terus untuk penyemprotan juga rutin 2 minggu sekali, itu pakai yang tadi, pakai pestisida, pakai fungisida, pakai pupuk daun yang ganda silde tadi. Insya Allah nanti di umur 3 tahun kita sudah bisa membuat bibit pohon berbuah. Oke teman-teman, mungkin itu aja tentang cara penanaman pohon alpukat supaya cepat besar dan cepat berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.